teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, apakah kalian menyukai sejarah? Jika kalian menyukai sejarah, pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan mengenai sejarah dari pergolakan di Lebanon. Penasaran kayak gimana? Jangan kemana-mana ya. Sebelum kita membahas mengenai pergolakan di Lebanon, yuk sama-sama kita cari tahu dulu mengenai profil dari negara Lebanon. Lebanon adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah, benua Asia bagian barat. Negara yang secara astronomis berada di antara 33 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 35 derajat sampai 37 derajat bujur timur ini berbatasan dengan Suriah di sebelah timur dan di utara, sedangkan di sebelah selatannya adalah Israel. Di sebelah barat Lebanon adalah Laut Tengah dengan garis pantai sepanjang 225 km. Dan ibu kota Lebanon adalah Beirut. Setelah Perang Dunia Pertama, Prancis memperoleh mandat atas runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah untuk menguasai sebagian besar wilayah Suriah dan Lebanon. Prancis kemudian mendemarkasi wilayah Lebanon pada tahun 1920 dan memberikannya kemerdekaan pada tahun 1943. Sebagai pengetahuan, demarkasi adalah batas pemisah yang ditetapkan oleh pihak yang sedang berperang atau bersengketa yang tidak boleh dilanggar selama gencatan senjata berlangsung. Dalam sejarahnya, Lebanon terjadi perang saudara pada tahun 1975 hingga tahun 1990 yang mengakibatkan 120.000 korban jiwa. Luas wilayah Lebanon adalah sebesar 10.400 km persegi dengan jumlah penduduknya sebanyak 6.229.794 jiwa. Mayoritas penduduk Lebanon adalah etnis Arab. Negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab ini memiliki dua agama mayoritas, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Lebanon merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduknya karena terjadi pengungsian penduduk dari Lebanon ke negara lainnya. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai profil negara Lebanon, kira-kira apa ya yang melatar belakangi terjadinya pergolakan di Lebanon? Kira-kira bagaimana ya proses berlangsung pergolakan tersebut? Dan apa upaya yang menjadi penyelesaian dari pergolakan di Lebanon? Yuk kita cari tahu. Sebelum terbentuknya Lebanon Raya pada tahun 1920, yakni ketika masih berbentuk sanjak, yang disebut Lebanon sebenarnya hanya mencakup daerah pegunungan yang didominasi orang-orang Maronit dan Druze. Tetapi ketika membentuk Lebanon Raya, Prancis memasukkan juga daerah-daerah lain yang didominasi oleh golongan-golongan di luar Maronit dan Druze. Misalnya Lembah Bika yang didominasi oleh orang-orang Syiah dan Katolik Yunani. Daerah-daerah pantai yang didominasi oleh orang-orang Sunni dan Ortodoks Yunani, daerah selatan yang dihuni orang-orang Syiah, serta daerah utara di mana orang-orang Sunni merupakan mayoritas. Akibatnya di Lebanon tidak ada kelompok mayoritas dalam arti yang sebenarnya. Maronit sebagai kelompok terbesar hanya mencakup 30% dari jumlah penduduk Lebanon secara keseluruhan. Prancis pada saat itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Lebanon yang hanya terdiri atas daerah pegunungan kurang berarti dari segi ekonomis. Daerah-daerah di luar pegunungan, khususnya daerah pantai, cukup potensial untuk menghasilkan sumber devisa yang lebih besar. Tapi dengan menggabungkan daerah pegunungan dan daerah pantai, Prancis telah menanamkan benih-benih perpecahan di Lebanon karena izin golongan Maronit yang menghendaki sebuah negara Lebanon di mana tampil sebagai kelompok mayoritas sudah tidak ada lagi. Namun, Prancis memaksakan tampilnya golongan Maronit sebagai kekuatan sosial politik yang paling dominan, yakni melalui Pakta Nasional tahun 1943. Pakta Nasional 1943 antara lain mengatur bahwa presiden harus berasal dari golongan Maronit, perdana menteri dari golongan Sunni, dan ketua parlemen dari golongan Syiah. Parlemen yang berjumlah 99 orang terdiri atas 30 Maronit, 20 Sunni, 19 Syiah, 11 Ortodoks Yunani, 6 Druze, 6 Katolik Yunani, 5 Armenia, dan 2 untuk Kristen lainnya. Fakta ini merupakan sebuah perjanjian tidak tertulis dan atau konvensi yang disponsori oleh Prancis dan disetujui juga oleh pemimpin golongan Maronit
Bishara al-Furi dan pemimpin golongan Sunni Riyad al-Furi. Fakta Nasional 1943 dibuat berdasarkan sensus yang diadakan pada tahun 1932 yang diselenggarakan oleh Prancis. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan Muslim menuntut agar pembagian kekuasaan yang berlaku selama ini ditinjau kembali. Berkat laju pertumbuhan yang lebih tinggi, golongan Muslim merasa telah menjadi lebih banyak jumlahnya daripada kaum Kristen sehingga menuntut bagian kekuasaan yang lebih besar. Akan tetapi, golongan Kristen dengan berbagai dalih menolak tuntutan itu dan berusaha sekuat tenaga mereka untuk mempertahankan status quo yang menjamin kedudukan dominan dalam pemerintahan. Selama ini, golongan Kristen juga menolak setiap usaha untuk mengadakan suatu sensus karena khawatir hasilnya akan membenarkan klaim golongan Muslim bahwa golongan Muslim telah menjadi mayoritas dan oleh karena itu juga berhak atas kedudukan yang lebih kuat. Golongan Muslim kemudian bertekad untuk menggunakan kekerasan guna mendukung klaim. Fakta terakhir yang menjadi akar konflik di Libanon adalah kehadiran orang-orang Palestina. Hal ini tidak terlepas dari diproklamasinya negara Israel pada tahun 1948 yang didirikan di atas wilayah Libanon Selatan. Sejak saat itu, orang-orang Palestina yang tidak mau hidup di bawah pemerintahan Israel mulai memasuki wilayah Libanon. Perang Arab Israel yang terjadi pada tahun 1956, 1967, dan 1973 mengakibatkan semakin banyaknya orang Palestina yang mengungsi ke Libanon. Dalam masalah yang timbul di Libanon akibat kehadiran orang-orang Palestina beragama Islam Sunni, sehingga kehadiran mereka kurang disenangi oleh golongan Kristen, terutama Maronit, karena kehadiran mereka bisa mengganggu perimbangan kaum kekuatan antara Kristen dan Islam di Libanon. Sebaliknya, golongan Islam khususnya Sunni menerima baik kehadiran orang-orang Palestina berdasarkan solidaritas keagamaan. Sejak saat itu, yang hadir di Libanon bukan hanya orang-orang Palestina dari kalangan sipil, namun juga para gerilyawan yang bersenjata. Mereka tidak jarang melancarkan serangan ke wilayah Israel, begitupun juga sebaliknya. Israel sebagai balasan juga sering melancarkan serangan ke wilayah yang dihuni orang-orang Palestina di Libanon Selatan sehingga menimbulkan masalah keamanan dalam negeri Libanon. Setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi latar belakang timbulnya pergolakan di Libanon, sekarang kita akan masuk mengenai proses terjadinya pergolakan di Libanon. Perang saudara di Libanon pada tahun 1975 berawal dari terjadinya usaha pembunuhan terhadap pemimpin Partai Falangis, Moronito Pierre Gamayel pada tanggal 13 April 1975 yang dilakukan oleh para gerilyawan Palestina. Pihak Falangis segera membalas dengan melakukan pembantaian terhadap sekelompok orang Palestina yang sedang berada di sebuah bus. Peristiwa itu dengan cepat berubah menjadi suatu perang besar antara golongan Kristen dan golongan Islam yang didukung oleh gerilyawan Palestina. Pemerintahan Sulaiman Franji, Presiden Libanon 1970 hingga 1976 tidak mampu melerai pihak-pihak yang berperang. Pada bulan Januari 1976, sebuah delegasi dari Suriah mencoba mengadakan perundingan dengan berbagai kelompok yang terlibat dalam peperangan. Tetapi mereka menemui kegagalan, sebab rencana perdamaian yang diajukan ditolak oleh pihak-pihak yang berperang. Pertengahan 1976, yakni ketika pasukan Islam dan Palestina berada di ambang kemenangan, pasukan Suriah memasuki Libanon untuk membantu golongan Kristen. Pemerintahan Elias Sarkis, Presiden Libanon pada tahun 1976 hingga 1982 juga tidak mampu mengatasi perang saudara di Libanon. Mereka telah mencoba membangun kembali anggota bersenjata Libanon yang terpecah dengan jalan melepaskan AB dari kepentingan pihak-pihak yang bertikai. Tetapi usaha Sarkis tidak banyak membuahkan hasil. Situasi Libanon pada periode Sarkis bahkan semakin tidak menentu. Pertempuran yang semula terjadi antara golongan Islam atau Palestina melawan golongan Kristen berkembang menjadi pertempuran antar kelompok, baik sesama Islam maupun sesama Kristen, dan Islam melawan Palestina maupun sesama Palestina sendiri. Pada tahun 1979, semakin meningkatnya pertempuran tidak hanya melumpuhkan pemerintahan pusat di Beirut, namun juga telah menghancurkan infrastruktur perekonomian di Libanon. Di kalangan rakyat tumbuh rasa pesimisme yang kuat akibat kehancuran ekonomi
Tidak sedikit orang-orang kaya di tahun 1982 terjadi beberapa peristiwa penting yang sedikit mengubah peta politik Lebanon. Pada bulan Juli 1982, pasukan Israel melancarkan ofensif ke Lebanon Selatan. Sejak tahun 1982 terjadi beberapa peristiwa penting yang sedikit mengubah peta politik Lebanon. Pada bulan Juli 1982, pasukan Israel melancarkan dengan bantuan milisi SLA. Mereka berhasil mengusir sebagian besar gerilyawan Palestina yang bergabung dalam Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dari wilayah Lebanon pada tanggal 14 September 1982. Presiden Lebanon Bashir Gemayel, pengganti Elias Sarkis, dibunuh oleh kawan-kawan politiknya yang juga berasal dari golongan Maronit. Dengan bantuan milisi SLA, mereka berhasil mengusir sebagian besar gerilyawan Palestina yang bergabung dalam upaya yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan konflik Lebanon menjadi peperangan baru di Timur Tengah telah dilakukan serentetan usaha perdamaian, tidak hanya dari pemerintahan Lebanon sendiri, namun juga oleh Suriah, Liga Arab, Vatikan, dan Prancis. Tetapi semuanya sia-sia saja. Kedua pihak yang bersengketa masih berkeras kepala dan belum mau mengadakan kompromi. Golongan Muslim menuntut perubahan-perubahan politik secara radikal sebagai syarat untuk menghentikan tembak-menembak. Golongan Kristen sebaliknya menyatakan bersedia berunding, namun hanya setelah pemerintah Lebanon berhasil mengukuhkan kekuasaan atas seluruh negara, termasuk kamp-kamp gerilyawan Palestina. Untuk mengatasi kemacetan itu, pada tanggal 8 November 1975, Perdana Menteri Karami mengusulkan suatu kompromi, yaitu pemerintah akan melibatkan angkatan bersenjata untuk mengukuhkan kekuasaan negara sesuai dengan tuntutan golongan Kristen dan sekaligus mengadakan perubahan-perubahan politik sesuai dengan tuntutan golongan Muslim. Dalam rangka itu diusulkan suatu perimaan kekuasaan baru dan penghapusan sistem pengangkatan pegawai negeri atas dasar rasio yang konvensional. Golongan Muslim dan golongan Kristen masing-masing akan menduduki separuh kursi dalam parlemen dan kekuasaan presiden akan dikurangi, dalam arti bahwa tidak bisa membubarkan parlemen dan mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri termasuk Perdana Menteri. Amin Gemayel yang sejak tanggal 21 September 1982 menggantikan Bashir sebagai Presiden Lebanon juga berusaha membentuk pemerintahan kesatuan yang nasional. Pemerintahan itu merupakan koalisi Maronit, Sunni, Syiah, dan Druze. Pihak Sunni diwakili oleh Rashid Karami, pihak Syiah Nabi Berri, dan pihak Druze Walid Jumblat. Tetapi pemerintahan ini juga terbukti tidak mampu menyelesaikan konflik di Lebanon. Di satu pihak, meskipun mewakili 4 kelompok terbesar dalam pemerintahan, namun tidak berdaya mengendalikan kelompok-kelompok lain yang lebih kecil. Di lain pihak, pemerintahan koalisi itu dibangun di atas landasan yang rapuh karena pembentukannya disponsori oleh Suriah, bukan inisiatif dari 4 kelompok tersebut. Dan usaha serupa yang dilakukan juga untuk memecahkan masalah konflik di Lebanon yang terjadi pada Oktober 1985. Pada saat itu juga atas inisiatif Suriah, Eli Hobeka, komandan pasukan kekuatan Lebanon yang mengatasnamakan golongan Maronit, mengadakan persetujuan dengan perdamaian dengan Nabi Berri, Walid Jumblat. Persetujuan yang ditandatangani di Damaskus itu ditentang keras oleh Presiden Amin Gemayel dan golongan Sunni. Usaha perdamaian juga kembali mengalami kegagalan. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa konflik di Lebanon akan bisa diselesaikan secara damai setelah masalah Palestina diselesaikan dan sebagai akibat campur tangan asing di Lebanon berkurang. Banyak tokoh Kristen hanya bersedia berunding dengan golongan Muslim untuk meninjau kembali pembagian kekuasaan setelah gerilyawan Palestina meninggalkan Lebanon atau menghormati kedaulatannya. Sebaliknya, PLO baru akan meninggalkan Lebanon setelah terbuka kemungkinan untuk kembali ke Palestina dan mendirikan negara. Sebelum hal itu tercapai, gerilyawan Palestina akan tinggal di Lebanon dan menggunakannya sebagai pangkalan bagi perjuangan melawan Israel. Dalam hal ini, mereka mendapat dukungan golongan Muslim Lebanon dan negara-negara Arab lainnya mendapati pendapat itu mungkin benar, paling tidak untuk sebagiannya. Kenyataannya mereka telah menjadi katalisator konflik di Lebanon dan terlibat di dalamnya, tidak hanya sebagai salah satu pokok sengketa, namun juga sebagai pihak yang bersengketa. Persamaan dan keadilan sosial adalah salah satu apresiasi manusia yang dalam dan kuat.
Untuk mencegah terjadinya ledakan itu, maka perlu diusahakan agar ketidaksamaan tidak meningkat namun berkurang. Dengan maksud itu, harus diberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk ikut serta dalam kehidupan nasional dan mendapatkan bagian pendapatan yang wajar. Nah teman-teman, gimana mengenai materi pergolakan di Libanon? Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. So, sampai jumpa lagi. Using Powtoon.